Allah memutuskan untuk menyerahkan Yesus kepada kalian. Titik. Shalom Sobat Cerita Musafir. Sekarang kita akan membahas tentang Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 23. Di mana ayat ini seringkali dianggap bahwa Yesus disalib itu karena rencana Allah. Tapi apakah demikian ayat Alkitab yang tertulis di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 23? Ayo kita baca dan simak bersama-sama. Kita akan baca secara pelan-pelan, diresapi maknanya, kemudian kita sama-sama melihat artinya. Yuk kita berangkat ke Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 23. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Mari kita baca pelan-pelan sekali lagi. Pelan-pelan saya ajak teman-teman untuk memperhatikannya. Dia, yaitu Yesus, yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, koma. Jadi tanda koma artinya berhenti. Peristiwanya sudah berbeda. Kemudian dilanjutkan, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Ada tanda koma, berarti ini merupakan dua peristiwa yang berbeda. Di sini dikatakan Yesus diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Koma, telah kamu salibkan, kamu di sini adalah manusia, dan kamu bunuh. Kamu di sini adalah manusia. Baik itu para imam besar, tentara, intinya adalah manusia. Kita tidak berbicara pekerjaannya atau jabatannya. Kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Di sini katakan tangan bangsa-bangsa durhaka artinya orang-orang jahat. Seperti sobat yang ketahui semua bahwa kita sudah membaca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 23 dari terjemahan Bahasa Indonesia LAI edisi pertama, ya. Sekarang saya mengajak sobat semua untuk membaca terjemahan Bahasa Indonesia dari LAI tapi versi Bahasa Indonesia masa kini. Mari kita ke ayatnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesuai rencananya sendiri, yaitu Allah memutuskan untuk menyerahkan Yesus kepada kalian. Titik. Dan ketika ia diserahkan, kalian membunuh dia dengan membiarkan orang-orang jahat menyalibkan dia. Dari dua terjemahan versi Bahasa Indonesia, kita sudah bisa pahami secara pelan-pelan kita baca bahwa Allah berhenti sampai menyerahkan kepada dunia, menyerahkan kepada manusia. Allah tidak berencana untuk penyaliban Yesus. Jadi tegas, ayat ini berbicara, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 23 berbicara tentang rencana penyaliban Yesus oleh manusia.
Ini kita bisa bandingkan dengan Yohanes 3 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat yang ke-17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi jelas sekali di ayat Yohanes 13, Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17 mengatakan Allah sudah mengaruniakan, Allah telah menyerahkan, dalam bahasa Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 23. Ini sejalan, ini adalah rencana Allah, yaitu mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, yaitu Yesus, menjadi penyelamat. Jadi rencana penyaliban Yesus itu adalah rencana manusia, bukan rencana Allah. Dengan memperhatikan Yohanes 3 ayat 16 dan 17, maka ini merupakan konfirmasi dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 23. Sehingga Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 23 hanya berbicara tentang proses penyerahan Allah, tentang Yesus kepada dunia, dikaruniakan Allah kepada dunia, dan sementara proses penyaliban itu karena rencana manusia, ulah manusia, tangan-tangan orang jahat, tangan-tangan orang durhaka, bangsa-bangsa durhaka. Ini tidak berbicara tentang penebusan. Jadi, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 23 berbicara bahwa penyaliban Yesus bukan rencana Allah, tetapi merupakan rencana manusia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita yang mendengarkan dan merenungkan firman-Nya, dan kiranya Roh Kudus tetap berbicara kepada setiap kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, Raja di atas segala raja, Raja yang mulia. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, Raja di atas segala